Mikhail Botvinnik pernah ditanya, siapa orang yang berpengaruh dalam karirnya? Orang yang memberi inspirasi dalam permainannya. Dia menjawab, ada 3, Capablanca, Taras, dan Rubinstein. Buku Chess Fundamental karya Capablanca memberi pondasi yang kuat di awal karirnya. Sementara Taras dan Rubinstein mempengaruhi gaya permainan Botvinnik. Botvinnik juara dunia dan juga seorang doktor dalam bidang elektronika. Latar belakang sebagai seorang insinyur terlihat dalam gaya permainannya yang bertumpu pada kekuatan logika dan menganalisa posisi secara akurat dan mendalam. Pengetahuannya di bidang sains dan teknologi membuat ia tertarik mengembangkan komputer catur. Botvinnik menjabat sebagai konsultan untuk pengembangan catur komputer di Institut Fisika Teori dan Eksperimental di Moskow. Kita sebagai penggemar Stockfish, Komodo, atau AlphaZero harus berterima kasih, karena di masanya penelitian dan pengembangan komputer catur giat dilakukan. Botvinnik juga merupakan perintis, pengajar, dan peletak dasar kurikulum sekolah catur Uni Soviet. Sekolah yang melahirkan banyak juara dunia seperti Tal, Karpov, Kasparov, dan Kramnik. Dalam tulisannya, Botvinnik memberi 4 tips bagi pemain profesional. Yang pertama, selalu mencatat dan menyimpan notasi permainan, terutama permainan kita sendiri. Hal ini penting untuk menganalisa permainan kita dan melihat di mana letak kesalahan yang telah kita buat. Tips yang kedua, melakukan studi mendalam terhadap permainan lawan untuk mengetahui gaya dan karakter lawan dalam bermain. Dan yang ketiga, selalu mengembangkan ide-ide dalam permainan. Tips yang terakhir, seorang pemain besar juga harus menjadi peneliti. Mereka harus mengembangkan diri mereka sendiri dengan mempelajari permainan secara komprehensif dengan gaya mereka sendiri. Poin inilah yang membedakan pemain jenius seperti Tal, Fischer, Capablanca dengan pemain lainnya. Berikut kita akan menampilkan partai yang sangat-sangat menarik dari Botvinnik versus Capablanca yang terjadi pada tahun 1938. D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah B4, pertahanan Hindia Nimzo, E3, D5, pion usir gajah, pertukaran gajah dan kuda, pion C5. Botvinnik memperbaiki struktur pion tumpuk di jalur C dengan memukul pion D5. Langkah ini juga membuka ruang bagi diagonal gajah terang. Capablanca memukul dengan pion, pengembangan gajah, rokade, kuda E2, pion B6. Ini merupakan ide dari Capablanca menukar gajah aktif Botvinnik dengan gajah A6. Putih rokade, gajah A6, pertukaran gajah, pengembangan gajah ke B2, menteri D7, pion A4, memberi tempat bagi gajah di petak A3 guna mengontrol diagonal A3 F8. Inilah kekuatan gajah yang sebenarnya, mengontrol wilayah musuh dengan jangkauan yang lebih luas dibanding kuda. Capablanca menggeser bentengnya, menteri D3, pengembangan menteri dengan tempo menyerang kuda. Pion C4 balik menyerang menteri. Langkah ini membuat diagonal A3 F8 terbuka dan bisa dimanfaatkan gajah. Menteri C2, kuda B8, benteng E1. Botvinnik mulai memusatkan seluruh kekuatan perwiranya untuk menekan sayap raja hitam. Kuda C6, kuda G3, kuda A5. Hal sebaliknya dilakukan Capablanca. Dia mulai mengincar sayap menteri dengan melihat pion A4 sebagai pion lemah. F3 dari Botvinnik mengontrol petak E4 sekaligus memberi ruang bernapas bagi raja. Kuda B3 menutup akses menteri menjaga pion A4, pion E4, menteri kali pion. Hitam kini memiliki pion bebas di jalur A. Capablanca berharap permainan memasuki ending.
Masalah bagi Capablanca sekarang, bagaimana menghadapi serangan Botvinnik di sayap raja. Pion E5, usir kuda dan menguasai petak D6 dan F6. Kuda mundur, menteri F2, dengan ide selanjutnya membawa kuda ke H5, lalu menteri G3 menyerang pion G7. Capablanca mencegah dengan pion G6. Pion F4, sebuah serangan pion untuk membuka jalur F. Pion F5 menutup pergerakan pion. Pion N pasan, kuda kali pion. Botvinnik melanjutkan serangan pion dengan F5. Capablanca lalu menukar benteng. Benteng kali benteng. Benteng E8 menawarkan pertukaran benteng. Jika putih memukul benteng, ini memberi tempo bagi menteri hitam menguasai jalur E. Memasuki langkah ke-26, Botvinnik menunjukkan bagaimana cara menekan Capablanca, seorang master posisional dengan benteng E6. Langkah yang sekaligus menyerang kuda. Lalu benteng ditukar, pion kali benteng. Sekarang pion berada di baris ke-6 dan menekan wilayah musuh. Ini juga membuat kuda F6 terancam oleh menteri. Raja G7, jaga kuda. Menteri F4, menteri E8, melindungi sayap raja dari serangan putih. Menteri E5, melindungi pion E6, juga pining terhadap kuda. Menteri E7, dan sebuah langkah spektakuler dari Botvinnik, gajah A3. Mengorbankan gajah agar menteri menjauh dari rajanya sehingga pion bisa didorong. Capablanca terpaksa mengambil gajah. Kembali Botvinnik mengorbankan kuda. Kuda ini tidak bisa dipukul dengan kuda sebab kuda terkena pining. Oleh karena itu, pion kali kuda. Menteri G5 skak. Raja F8. Menteri kali kuda. Jika Raja F8 akan membuat raja mati dalam 2 langkah setelah menteri F7. Raja bergeser. Menteri skak mat. Hitam Raja G8, lalu pion E7. Pion ingin promosi jadi menteri, dan juga ancaman menteri ke F8 skak mat. Di sini Capablanca ingin mencari remis dengan skak abadi. Dia melangkah menteri C1, skak, Raja F2, menteri skak, Raja G3, menteri skak, Raja H4, menteri E4, Raja kali pion, menteri skak, Raja H4, menteri E4 kembali skak, pion G4, menteri skak, Raja H5. Hitam menyerah karena tak ada tempat bagi menteri untuk melakukan skak.